Kecerdasan statis itu apa? Konsep yang bersifat pasti, sedangkan kecerdasan dinamis itu adalah pengetahuan, konsep yang sifatnya tidak pasti. Contohnya kecerdasan statis itu apa? Dr. Steve Gatstein, orang yang mengembangkan Relationship Development Intervention Program atau RDI, meng-highlight ada dua jenis kecerdasan. Secara sederhana ya, beliau membagi kecerdasan itu ada yang namanya kecerdasan statis dan kecerdasan dinamis. Kecerdasan statis itu apa? Kecerdasan statis itu adalah pengetahuan atau konsep yang bersifat pasti dan tidak berubah. Sedangkan kecerdasan dinamis itu adalah pengetahuan, konsep yang sifatnya tidak pasti, tidak ada benar atau salah, dan sifatnya fleksibel. Contohnya kecerdasan statis itu apa? Konsep warna, konsep angka, konsep huruf, menghitung, ya. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu udah pasti, ya kan? Meniru yang tanpa ada variasi sama sekali, misalnya kedip mata, kita ikut kedip mata, itu statis karena itu hanya meniru sesuatu yang sudah pasti gitu. Mengingat, memori ya, menghafal sesuatu tuh yang nggak ada variasinya gitu. Jadi benar-benar plek, inget satu kalimat ya satu kalimat gitu. Mengoperasikan peralatan itu statis. Mengikuti schedule, mengikuti atau mematuhi aturan-aturan, prosedur. Ya, oh kalau mandi itu masuk ke kamar mandi, kita melepaskan pakaian, kemudian kita mengguyur air ke badan, sabunan, guyur lagi, terus pakai handuk dan kenakan pakaian kembali. Prosedur itu statis. Kemudian memori fotografik, misalnya ada ya artis atau pelukis autistik tuh yang dibawa di atas kota gitu ya, pakai helikopter, terus dia melihat ke bawah, dia punya memori fotografik yang luar biasa. Seret, dia lihat, kemudian dia bisa lukis persis, bahkan jendelanya itu jumlahnya itu sama dengan yang dia lihat gitu ya, jumlah yang sebenarnya. Itu statis. Itu memori fotografik. Dan kalau dalam tes IQ ya yang umum digunakan saat ini ya, itu mengukur yang namanya crystallized intelligence, itu kecerdasan yang diukur itu sifatnya kecerdasan statis. Nah, kalau kecerdasan dinamis itu kecerdasan yang gimana? Berelasi sama orang lain. Itu dinamis. Nggak ada rumusnya kan? Kalau misalnya kita ketemu orang, terus orangnya tiba-tiba kepleset. Emangnya ada rumusnya? Persis untuk kejadian itu saya harus angkat orangnya atau saya lihat aja atau gimana gitu. Itu sesuatu yang nggak ada benar, nggak ada salahnya. Gitu. Apapun bisa terjadi, respon kita seperti apapun nggak salah. Kemudian menjadikan orang lain sumber informasi, referencing. Jadi ketika kita bingung, terus kita lihat ke orang ya, misalnya mama kita, papa kita, atau guru kita. Karena kita bingung, kita lihat gitu ya. Kita mau tahu informasi nih, maksudnya apa sih gitu ya. Itu dinamis ya, bahwa kalau nggak ngerti, kita lihat nih ke orang lain yang kita percaya. Nggak ada yang ngajarin kan? Maksudnya itu secara natural kita tahu gitu loh. Tapi itu sifatnya dinamis, nggak ada rumusnya. Kemudian memonitor situasi, itu kemampuan dinamis. Menilai, mengevaluasi, menganalisa satu hal, satu kejadian, ya. Itu kemampuan dinamis. Menyimpulkan, merefleksi, jadi ada satu kejadian terus kita kayak merenungkannya gitu ya, kaitannya dengan kita apa gitu, itu dinamis. Memahami sebab akibat, jadi bukan melaksanakan sebab akibatnya, bukan, tapi memahami, oh kenapa ya ini mengakibatkan ini gitu, itu dinamis. Membaca ekspresi muka orang, jadi bukan sekedar kontak mata, tapi menatap yang sifatnya itu membaca. Ini papa lagi marah ini, soalnya mukanya begini gitu ya. Itu dinamis, itu nggak statis. Memahami situasi ya. Nah, ini
Istilahnya yang suka dipakai untuk kecerdasan dinamis ini, istilah-istilah lainnya itu emotional intelligence ya, metacognition, fungsi eksekutif, fluid intelligence itu termasuk dalam kecerdasan dinamis ini. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.